A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai hamba yang bersyukur, hamba yang cinta kepada ilmu. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak umat manusia untuk cinta kepada ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendorong umat manusia untuk belajar, untuk menggapai kesempurnaan melewati ilmu. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas bersama-sama tentang apa saja ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita ketahui bersama dan kita yakini bersama bahwa umur manusia itu tidak panjang. Ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, ada juga yang 30 tahun, dan ada juga yang 15 tahun. Dan ada juga yang 10 tahun. Artinya kita tidak mengetahui kapan kita meninggal. Dengan kita melihat keterbatasan umur kita, dengan kita melihat bahwa kita tidak bisa memastikan kapan kita mati, sampai tahun keberapa kita hidup, maka perlulah kita membahas apa saja ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita gali, sehingga kelak ketika kita bertemu dengan Allah, berada di pengadilan Allah, kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu yang pertama adalah tentang dasar-dasar agama, yang dikenal dalam pembahasan teologi sebagai usuluddin. Dasar-dasar agama itu seperti tauhid, kenabian, ma'ad. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah mengatakan awaluddin ma'rifatuh. Hal yang pertama kali yang harus dipelajari oleh seseorang adalah ma'rifah kepada Allah. Kenapa harus belajar usuluddin, dasar-dasar agama? Kenapa kita tidak belajar ilmu sains, tidak belajar ilmu tentang alam semesta? Kenapa kita harus belajar ilmu tentang usuluddin? Kenapa kita tidak belajar ilmu-ilmu yang lain? Alasannya adalah karena kebahagiaan, kesempurnaan, kebaikan, dan kehidupan rohani manusia terletak pada pengetahuan dan keyakinan terhadap usuluddin. Boleh jadi seseorang dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang bumi ini. Dia sangat meneliti, giat dalam belajar, dan memiliki penemuan-penemuan yang luar biasa. Tapi ketika dirinya tidak beriman kepada Allah, ketika dirinya tidak merenungi keagungan pencipta yang telah menciptakan keindahan yang ada dalam bumi, maka apapun yang ia lakukan nihil di hadapan Allah, tidak memiliki arti. Kalau seandainya kita telah menyadari bahwa kehidupan manusia itu sangat terbatas, lah kalau seandainya dengan keterbatasan ini dia tidak mampu untuk mengumpulkan bekal kelak di hari kiamat, maka dia sangat merugi.
ilmu yang ia miliki tidak bermanfaat. Makanya syarat utama terkabulnya sebuah amal adalah iman kepada Allah. Makanya kalau orang ingin masuk Islam, dia harus bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bersyahadah artinya dia beriman kepada Allah. Dia akan menyerahkan perbuatan dan amalan-amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah apa yang ia lakukan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah ia bisa mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupan yang panjang, yaitu akhirat. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang ia gunakan tiap menitnya, tiap detiknya untuk mencari ilmu, tapi dalam hatinya tidak beriman kepada Allah, maka apapun yang ia lakukan tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, usuluddin, dasar-dasar agama. Tauhid artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Makanya orang yang bertauhid mustahil akan sombong. Kalau kita memiliki ilmu, kita yakini bahwa ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu disombongkan? Kita memiliki harta, harta ini dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu disombongkan? Jadi orang yang bertauhid akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kenabian. Seseorang itu harus belajar tentang kenabian. Kenapa? Karena boleh jadi orang ini meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Tapi karena dia tidak meyakini tentang konsep kenabian, akhirnya dia tidak mengetahui tentang syariat-syariat yang Allah turunkan. Ketika ada seorang nabi datang mengajak dia, menyuruh dia untuk masuk kepada agama Allah, dia ingkari. Kenapa? Karena dia meyakini atau menyangka bahwa Allah itu tidak memiliki nabi. Bisa melihat betapa pentingnya pengetahuan kita tentang kenabian. Kenabian adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mengatur diri kita dengan sempurna karena kita memiliki ilmu yang terbatas, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dengan membekali ilmu-ilmu yang suci yang berbentuk aturan supaya kita bisa teratur hidupnya. Makanya turunlah syariat. Dalam bahasan syariat, antara syariat umat terdahulu dengan umat sekarang boleh jadi beda. Kenapa? Karena tuntutan. Yang namanya syariat itu aturan-aturan yang Allah susun untuk mengatur kehidupan manusia. Pemirsa bisa melihat betapa pentingnya pengetahuan kita tentang kenabian. Kalau kita tidak mengenal Nabi, maka mustahil kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita akan sampai kepada Allah. Mustahil kita akan menggapai kesempurnaan insani. Ini adalah yang kedua. Ketiga, ma'ad. Ma'ad artinya kita meyakini bahwa kelak semua manusia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Keyakinan ini sangat urgen. Kenapa? Karena keyakinan ini akan memberikan satu arti kehidupan dalam diri kita. Orang yang tidak meyakini ma'ad, maka perbuatannya tidak akan terkontrol. Tapi orang yang meyakini ma'ad, maka perbuatannya akan terkontrol. Ketika dia ingin berbuat zalim kepada orang lain, dia akan berpikiran bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan diriku dan akan mengadab diriku karena aku telah berbuat zalim. Artinya meyakini ma'ad akan memberikan satu efek yang sangat positif dalam kehidupan kita.
usuluddin adalah dasar-dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke bagian-bagian yang lain. Baiklah, insyaallah kita akan meneruskan bagian-bagian yang lain yang harus kita pelajari bersama, dan kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai hamba yang cinta kepada ilmu, hamba yang bersyukur. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.